Sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah karakter keaslian dari kelas I dengan prodi PGSD angkatan 2024. Silakan simak video kami mengenai wawancara kakak kelas semester 6. Sebelum itu, kami dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang. Maka perkenalkan kami yang pertama yaitu, halo semua, perkenalkan saya Mini Alika Noviani. Saya Rahmadani Putri. Saya Andrimal Febri Pratama. Saya Nani Agustina. Hai, dan saya Panilita Putri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ana Mini Alika Noviani dari kelas I, prodi PGSD angkatan 2004. Maksud Ana menemui kakak yaitu ingin mewawancarai kakak mengenai 9 karakter keaslian. Apakah boleh Kak? Boleh. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, alangkah lebih baiknya kakak memperkenalkan nama, prodi dan angkatan berapa. Oke, perkenalkan nama saya Liza Utanisi dari prodi PGSD angkatan 2022. Baik, masuk ke pertanyaan pertama ya Kak, yaitu bagaimana kakak menjaga akidah dalam kehidupan kampus. Saya menjaga akidah dalam kehidupan kampus yaitu dengan memperdalam ilmu agama, menjaga ibadah harian, dan memiliki teman atau lingkungan sekitar. Selanjutnya Kak, apakah kakak memiliki target dalam masalah Al-Quran? Saya memiliki target. Juz berapa yang sudah kakak hafal? Saya lagi proses menghafal juz 30. Pertanyaan yang keempat itu, bagaimana cara kakak menjaga kualitas ibadah kakak sebagai calon seorang guru? Cara saya menjaganya yaitu dengan amalan yang benar, yaitu menjaga ibadah harian dan menggunakan teknologi untuk memilih. Bagaimana cara kakak menunjukkan sopan dan santun dalam berinteraksi dengan dosen dan teman? Berbicara yang sopan dan santun, menjaga etika, berpakaian rapi, dan menghargai pendapat lain. Apakah kakak memiliki rutinitas olahraga? Ya, saya memiliki rutinitas olahraga setiap hari, bisa dilakukan sore atau pagi. Seberapa sering kakak melakukannya? Kadang-kadang saya melakukannya di sore atau siang. Misalnya kakak sedang berada di dalam situasi konflik nih, bagaimana cara kakak menunjukkan apa Bersikap sabar dan tenang, mencari solusi, menyenangkan, dan tidak memaksa kehendak orang lain. Lalu apakah pengalaman kakak ketika menunjukkan sikap jujur meskipun sulit? Salah satu pengalaman saya yaitu ketika saya menghadapi menjalankan tugas, yaitu pengalaman saya ketika saya terlambat mengumpulkan tugas H-1 sebelum dikumpulkan. Saat itu saya beralasan agar tidak dikurangi nilainya. Iya. Bapak, itu pertanyaan dari saya. Nanti pertanyaan yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rahma. Baiklah, saya Rahmadani Putri akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaannya seperti apa pola makan dan kebersihan pribadi kakak jalankan sehari-hari? Saya dan pengalaman itu seimbang, memulai minyak makan pagi, siang, dan malam. Untuk tempat buat pribadi, saya mandi 2 kali, gosok gigi, dan membersihkan lingkungan sekitar. Oke kak. Apakah kakak memiliki rutinitas olahraga kak? Iya, saya memiliki rutinitas olahraga. Seberapa sering kakak melakukannya? Kadang-kadang saya melakukannya di sore hari, siang, ataupun pagi. Bagaimana kakak memastikan diri tetap fit untuk menjalani aktivitas akademik? Mengatur pola makan, mengatur istirahat yang cukup, dan olahraga, dan beribadah dan mendekat diri. Oke, selanjutnya pertanyaan buku atau jurnal terakhir yang kakak baca di luar tugas kuliah kak? Ada yaitu rahasia. Oh,
Mengapa kakak tertarik membacanya, Kak? Karena saya sedang menjalani program sehat dan Seberapa sering kakak mengikuti seminar atau forum ini, Kak? kadang-kadang saya mengikuti yang ada di kampus. Selanjutnya, apakah kakak pernah menulis artikel atau opini? Pernah. Apa topiknya, Kak? Sudah lupa karena sudah lama. Oke, terima kasih, Kak. Iya. Baik, saya Dini Agustina. Saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya yaitu, ceritakan pengalaman kakak dalam menghadapi tantangan akademik atau pribadi. Salah satu pengalaman saya yaitu ketika saya menghadapi mengerjakan tugas besar bersamaan dengan ujian semester. Nah, di situ kondisi saya sangat tertekan dan khawatir, tidak mampu membagi waktu dengan baik. Untuk mengatasinya, saya mulai membuat jadwal belajar yang terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas saya. Nah, Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana kakak mengelola emosi ketika menghadapi kegagalan? saya berusaha tetap tenang dan tidak langsung terbawa emosi. Nah, bicara dengan orang yang bisa dipercaya. Baik, pertanyaan yang berikutnya, dalam hal apa kakak merasa paling kreatif? Berikan contohnya. Saya merasa kreatif itu dalam karya seni. Contohnya itu kemarin ada pertunjukan karya seni semester 5. Saya membuat media pembelajaran seni IPS tentang hasilnya. Baik, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara kakak mengatur jadwal kuliah, belajar, dan kegiatan lainnya? Itu menjadwal membuat jadwal harian atau mingguan. Yang kedua itu menghindari penundaan, memanfaatkan teknologi dengan bijak. Baik, pertanyaan yang berikutnya, apakah kakak pernah terlambat dalam agenda penting? Pernah. Baik, pertanyaan yang berikutnya, mengapa dan bagaimana kakak menyikapinya? Saya terlambat pada saat presentasi kelompok dan karena saya terlambat bangun. Saat itu saya merasa tidak enak dengan teman kelompok saya, jadi saya menelpon mereka untuk memberitahu bahwa saya terlambat dan memulai terlebih dahulu. Baik, pertanyaan yang berikutnya, apa aktivitas bermanfaat yang kakak lakukan di ruang waktu luang? Itu seperti olahraga, menyelesaikan tugas yang untuk minggu depan. Baik, pertanyaan berikutnya akan diteruskan oleh teman saya, kami kemudian baik, perkenalkan nama saya Fandi Putri. Akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya tentang keterampilan dalam manajemen diri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kak memastikan tugas-tugas kuliah itu terselesaikan tepat waktu? Mencatat jadwal, tidak menunda tugas, memprioritaskan tugas. Apakah kakak memiliki agenda atau planner pribadi? Apa program pengembangan diri yang sedang kakak jalani saat ini? Saat ini saya sedang menjalani program public speaking dan mengatasi rasa tidak percaya diri saat presentasi dengan cara mengikuti pelatihan public speaking secara daring dan melatih diri di presentasi kelas. Bagaimana, apakah kakak memiliki kegiatan wirausaha atau pengalaman bekerja sambil kuliah? Ceritakan pengalaman kakak menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. Apa bentuk kontribusi produktif kakak di organisasi kampus atau sekolah? Pengalaman saya yaitu saat saya menjalani praktek provinsi kemarin, saya mengalami kegugupan dalam bicara di depan kelas. Nah, suara saya bergetar dan saya sering lupa kata dan menjelaskan materi. Karena tidak ada bantuan dari teman, jadi saya berusaha mengatasi masalah tersebut dengan sendiri, seperti saya mengambil nafas dalam-dalam dan berusaha tenang, mengatur ritme dan mengatur nada bicara.
Selanjutnya Kak, bagaimana Kakak menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan kampus dan masyarakat sekitar? Membuang sampah pada tempatnya, gotong royong, menghemat air, dan Dalam konteks toleransi, bagaimana Kakak menyikapi perbedaan pandangan? saling menghargai, mendengarkan, tidak memaksakan. Apakah kontribusi sosial yang pernah Kakak lakukan yang mencerminkan nilai kebangsaan dan profesionalisme? Saya rela menjadi relawan dalam kegiatan sosial. Terima kasih Kak atas pertanyaan jawaban dari kami. Kalau ada salah atau pertanyaan yang menyinggung, kami mohon maaf. Terima kasih saran dan pendapat dari Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Winnie Ayunda Novriani dari kelas I dari Prodi PGSD dengan angkatan 2024. Maksud Ana menemui Kakak yaitu ingin mewawancarai Kakak mengenai 9 karakter keaskiaan. Apakah boleh, Kak? Boleh. Baik, masuk ke pertanyaan pertama yaitu bagaimana Kakak menjaga akidah Kakak dalam kehidupan kampus? Cara saya menjaga akidah di kampus yaitu memperdalam ilmu agama, menjaga ibadah harian, dan memiliki lingkungan dan teman yang baik. Baik, Kak. Selanjutnya, apakah Kakak memiliki target hafalan Al-Quran, Kak? Ya, saya memiliki target hafalan Al-Quran. Untuk hafalannya juz berapa yang sudah Kakak hafal? Saya lagi berproses menghafal juz 30. Mana cara Kakak menjaga kualitas ibadah harian sebagai calon guru? Cara menjaganya dengan membuat jadwal yang teratur dan niat yang ikhlas. Masuk ke pertanyaan yang kedua, Kak. Bagaimana Kakak menunjukkan sikap sopan dan santun dalam berinteraksi dengan dosen maupun teman, Kak? Caranya dengan cara berbicara dengan bahasa yang sopan, menjaga etika dan harga pendapat teman. Misalnya gini, Kak. Misalnya Kakak dalam situasi konflik nih, bagaimana cara Kakak menunjukkan akhlak mulia Kakak? Caranya yaitu cari solusi bersama-sama, saling memaafkan, dan menjaga hubungan dengan baik. Baik, Kak. Apa pengalaman Kakak ketika menunjukkan sikap jujur meskipun sulit, Kak? Saya pernah lupa mengerjakan tugas kelompok, padahal saya punya bagian penting di kelompok tersebut. Saat presentasi, saya jujur mengakui kesalahan yang pernah saya buat kepada teman-teman tersebut. Awalnya mereka kecewa, tapi akhirnya kami menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Dari situ saya merasa kalau belajar bahwa jujur itu memang sulit, tapi penting untuk menjaga kepercayaan dan tanggung jawab. Baik, Kak, itu pertanyaan 1 dan 2 dari saya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu oleh Rahma. Terima kasih, Kak. Baiklah, saya Rahmadani Putri akan melanjutkan pertanyaan sebelumnya, yaitu pertanyaan nomor 3. Seperti apa pola makan dan kebersihan pribadi Kakak jalankan sehari-hari, Kak? Saya menerapkan pola makan yang seimbang, dan saya saat ini menghindari makanan yang pedas atau berminyak. Dan untuk kebersihan pribadi saya menjaga kebersihan tubuh dengan mandi 2 kali sehari, gosok gigi, dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar saya. Apakah Kakak memiliki rutinitas olahraga, Kak? Ya, saya memiliki rutinitas olahraga. Seberapa sering Kakak melakukannya, Kak? Saya biasanya melakukannya di sore hari di saat ada waktu yang ringkas.
kirim video karangnya. dalam menghadapi tantangan Saya pernah mengalami tantangan akademik saat kesulitan memahami singkat jelas dalam ujian. Untuk mengatasinya, saya membuat jadwal belajar terstruktur, berdiskusi dengan teman. bagaimana kakak mengelola emosi ketika menghadapi perubahan. Saya berusaha tetap tenang. Terus kak, dalam hal apa kakak merasa paling Dalam berkarya sendiri, biasanya kakak suka kreatif? contohnya apa tuh, Kak? Contohnya saya Apa ini? Ini Kak, apa? mungkin Udah datang lambat. ya sampai itu Ayo, kita bukti. pernah saya pernah membuat buket dan itu bisa diperjuangkan. Kalau nggak dapat kita makan. Selanjutnya Kak, Bagaimana cara kakak mengatur jadwal kuliah, belajar, dan kegiatan lain? besok jadwal harian. Apakah kakak pernah terlambat dalam agenda revisi? Dan itu pernah dimarahin sama tapi bagaimana mengatasi Selanjutnya kak, mengapa dan bagaimana kakak menyikapinya? Apa aktivitas bermanfaat yang kakak lakukan di waktu luang? Apakah kakak pernah terlambat dalam mengapa dan bagaimana kakak menyikapinya? Oke, gimana kata udah jauh sih tadi kak? Kalau berpindah-pindah kayak gua upload Sel-sel singkat yang tadi lebih pendek gimana? Berarti apa aktivitasnya? selanjutnya kak, apa aktivitas bermanfaat yang kakak lakukan di waktu luang? Saya melakukan olahraga dan Baik, pertanyaan selanjutnya akan dipertanyakan oleh Neni. Perkenalkan, nama saya Neni Aditya. Saya akan pertanyaannya adalah bagaimana kakak memastikan semua tugas kuliah terselesaikan secara dengan cara menghindari sidang. Pertanyaan selanjutnya, apakah kakak memiliki agenda atau planner pribadi? Ada. Apa program pengembangan diri yang sedang kakak jalani saat ini? Saat ini saya sedang menjalani program pengembangan diri untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saat tanggung jawab di depan. Apakah kakak memiliki kegiatan di rumah atau pengalaman bekerja sendiri? Ceritakan pengalaman kakak menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. Saat menjalani praktek micro teaching, saya mengalami kesulitan berbicara di depan dan merasa gugup, tidak percaya diri. Karena itu tidak ada bantuan langsung dari teman-teman yang lain. Saya berusaha mengatasi itu dengan sendiri. Dan
Dalam konteks toleransi, bagaimana Anda menyikapi perbedaan pandangan? Saling menghargai, mendengarkan satu sama lain, tidak memaksakan. Apa kontribusi sosial yang pernah Anda lakukan dan yang mencerminkan nilai kebangsaan dan profesionalisme? Dua, satu, action.